Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kasus diawali oleh informasi dari Kesehatan Badan Dunia atau yang lebih dikenal dengan sebutan WHO bahwa ada kluster pneumonia yang etiologi atau penyebabnya belum diketahui. Bahwa tanggal 7 Januari 2020 WHO Office China, WHO China Office mengidentifikasi bahwa pneumonia yang etiologi atau penyebabnya belum diketahui tersebut adalah jenis coronavirus atau COVID-19. Pneumonia adalah infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara, baik salah satu maupun kedua paru-paru, atau yang lebih dikenal dengan radang paru-paru. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, di mana penambahan jumlah kasus COVID-19 ini berlangsung sangat cepat. Di Indonesia sendiri, pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 ini pada Senin 2 Maret 2020 lalu, di mana Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Perkembangan COVID-19 di Indonesia saat ini. Pemerintah merilis perkembangan COVID-19 atau virus corona pada tanggal 21 Agustus kemarin, yaitu jumlah kasus aktif positif sebanyak 40.119 orang atau sekitar 27,2%. Sedangkan penambahan kasus positifnya sebanyak 22.666 orang atau persentase tersebut lebih rendah daripada rata-rata dunia. Rata-rata dunia sekitar 28,7%. Begitu pula dengan jumlah kasus kesembuhan di Indonesia saat ini sudah menembus angka 100.624 orang atau sudah menembus 68,3%. Persentase tersebut juga sudah melebihi rata-rata persentase dunia, di mana persentase dunia yaitu sekitar 67,76%. Sementara itu jumlah kematian kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 21 Agustus kemarin di atas rata-rata dunia, yaitu sebanyak 6.418 orang atau sekitar 4,35%. Kasus meninggal akibat COVID rata-rata dunia yaitu sekitar 3,5% dan Indonesia masih 4,35% di atas rata-rata dunia. Seperti yang terlihat di grafik di samping saya, yaitu statistik angka positif corona di Indonesia dari awal positif yaitu sekitar bulan Maret kemarin sampai saat ini bulan Agustus terus bertambah dengan jumlah rata-rata terkena COVID-19 itu sekitar 2.000 ke atas, di mana di Indonesia saat ini total kasus dari COVID-19 yaitu sekitar 149.000 plus 2.197.
sedangkan kasus sembuhnya itu sekitar 103.000. Kasus meninggal akibat COVID-19 di Indonesia sampai saat ini yaitu sekitar 6.500 plus 82 orang. Kasus tersebut yaitu kasus yang masih teridentifikasi terhitung pada tanggal 21 Agustus kemarin. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, aktivitas normal, namun diselingi dengan melakukan protokol kesehatan, gunanya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, new normal ini diterapkan pada tanggal 26 Mei 2020. Kenapa new normal ini dilakukan? New normal ini dilakukan untuk menata kehidupan baru dan perilaku baru di tengah pandemi COVID-19 ini sampai vaksin untuk COVID-19 ini ditemukan. Lalu bagaimana sih? Apakah kita boleh pergi keluar, pergi ke mall, ataupun pergi hangout bersama bareng teman-teman ataupun keluarga? Jawabannya tentu saja boleh, asalkan tetap melakukan protokol kesehatan dan juga pastikan tempat tersebut yang hendak didatangi itu memiliki tempat alat untuk mencuci tangan dan juga adanya setiap saat masuk ke tempat tersebut dilakukan untuk pengecekan suhu tubuh. Lalu dari diri kita bagaimana sih cara menerapkannya? Yang pertama adalah sebelum kita pergi dan juga hendak masuk ke rumah, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan juga tetap memakai masker. Yang kedua adalah jika menaiki transportasi umum, jangan lupa untuk tidak menduduki yang seperti ini. Ada tanda silang bukan? Jangan diduduki ya, itu karena kita sedang menjaga jarak. Yang ketiga adalah tetap menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga dan tetap berjemur di jam 9. Jangan berjemur jam 12 ya, panas. Yang keempat, melakukan transaksi non tunai seperti memakai kartu kredit ataupun debit dan juga memakai aplikasi seperti ya Dana, GoPay, OVO dan juga yang lain-lain. Pencegahan COVID-19 menurut BNPB, yang pertama, cuci tangan dengan rutin dengan menggunakan sabun dan air mengalir, boleh juga menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang mungkin mengalami batuk atau flu. Yang ketiga, tetap menggunakan masker. Nah, menggunakan masker ini ada 3 macam masker. Yang pertama ada masker kain. Masker kain merupakan masker yang biasa digunakan oleh masyarakat yang sehat dan masker ini bisa ditemukan di mana saja. Yang kedua, masker medis. Masker medis ini biasanya digunakan oleh para petugas kesehatan dan hanya boleh digunakan dalam 1 kali. Habis itu teman-teman semua harus membuangnya karena tidak boleh digunakan untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga ada masker N95 atau KN95. Nah, masker ini merupakan masker yang digunakan oleh tim medis dalam menggunakan penanganan seperti operasi yang bahkan nanti mungkin menggunakan aerosol dalam pelaksanaan proses operasi ini. Cara mencegah COVID-19 yang keempat menurut BNPB yaitu jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut karena bakteri atau virus bisa dengan gampang masuk ke dalam tubuh melalui anggota tubuh tersebut, melalui mata, hidung, maupun mulut. Nah, buat teman-teman, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sembarangan dengan tangan karena bisa jadi tangan kita yang belum bersih terdapat bakteri-bakteri atau kuman lainnya yang mungkin bisa masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, saat batuk atau bersin, teman-teman harus menutup mulut dengan lengan seperti ini atau boleh menggunakan tisu saat bersin. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Kenapa?
Karena jika sistem imun tubuh kita rendah, kita akan dengan gampang terpapar oleh virus maupun bakteri. Selanjutnya yang ketujuh, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, teman-teman segera mencari bantuan medis dengan cara menelepon pihak penyedia layanan kesehatan yang nanti akan mengarahkan kamu ke fasilitas yang tepat. Nah, itu dia dari BNPB cara menangani COVID-19. Dengan bersatu dan bergotong royong, para pejuang kemerdekaan mampu mengalahkan Belanda. Saatnya kita bersatu dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mengusir wabah corona. Siapapun bisa membawa dan menyebarkan virus corona tanpa disadari teman tersendiri. Maka dari itu, ayo gunakan masker dengan benar agar kita dapat mengakhiri wabah corona ini. Semangat! #healthy untuk melawan #COVID-19, yaitu dengan cara kedisiplinan dan kepatuhan oleh seluruh elemen masyarakat, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak, dan CTPS. Jangan kasih kendor ya, dimanapun dan kapanpun, patuhi protokol kesehatan. Bye! Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Sekian dari saya. Kita bisa! Kita bisa! Kita bisa!